Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Bipos di mana saja Anda berada. Bersua kembali di acara Bitalk, sebuah bincang santai dari Banjarmasin Pos yang kami siarkan secara live streaming di Facebook, Instagram, dan juga kanal YouTube Bipos News Video. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang remaja putri berprestasi dari Kabupaten Balangan. Dia terpilih mewakili Kalimantan Selatan untuk pemuda pelopor yang akan bersaing dengan seluruh peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Apa dan siapa dia? Langsung kita sapa Risalatun Nahdia. Assalamualaikum Nahdia, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi bintang tamu acara Bitalk. Jadi kita langsung saja, Nadia, mungkin bisa diceritakan secara singkat, Nadia ini saat ini sedang apa mahasiswi, terus juga katanya mengelola sekolah alam, terus bagaimana juga ceritanya jadi terpilih mewakili Kalsel di Pemuda Pelopor. Mungkin silakan singkat-singkat saja. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Risalatun Nahdia Tamrin, biasanya dipanggil Nahdia. Saya pemuda dari Kabupaten Balangan. Dan alhamdulillah di bulan kemarin terpilih untuk menjadi pemuda pelopor tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di bidang pendidikan. Saat ini saya mengelola sebuah yayasan, nama yayasannya adalah Yayasan Altamar. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan ekonomi. Dan untuk di bidang pendidikan ini, kami memiliki 3 program utama. Yang pertama ada lembaga Sekolah Alam Altamar. Ini sekolah formal, saat ini ada untuk tingkat TK dan SD. Kemudian ada komunitas Game Z Project, dan ada program beasiswa. Jadi 3 program ini yang Ulun bawakan kemarin ketika Lomba Pemuda Pelopor. Ini Nadia ini sarjana akuntansi betul gitu kah? Atau sarjana ekonomi betul? Sarjana akuntansi. Kira-kira kenapa jadi interestednya ke masalah pendidikan, khususnya kayak sekolah alam tadi, mungkin apakah memang sejak SMA atau malah mungkin sejak kecil dididik orang tuanya untuk peka terhadap sosial dan pendidikan? Silakan. Ini. Jadi kalau dunia pendidikan sendiri bagi Ulun itu bukan hal yang asing ya, karena dari kakek nenek, kemudian mama, dan saudara orang tua lain memang berkiprahnya lebih banyak di dunia pendidikan. Jadi sudah sangat familiar sejak kami kecil, dan memang ketika kecil itu juga kita sering diajak ke desa, kemudian bersilaturahmi dengan sanak saudara, dengan teman-teman kakek, nenek, teman-teman orang tua. Jadi kita bisa melihat langsung apa aja sebenarnya permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan melihat permasalahan ini, kemudian kami biasanya diajak diskusi di rumah, biasa sambil makan atau sambil di mobil biasanya sama orang tua diajak berdiskusi, oh ini loh ada problem di masyarakat, dan ketika kita sudah tahu ada problem tersebut, bagaimana cara kita untuk bisa membantu masyarakat. Dari sanalah akhirnya saya dan keluarga lain berpikir untuk sebuah lembaga ini. Lembaga ini bergerak tadi di beberapa bidang, cuman fokus utamanya adalah pendidikan. Karena selain latar belakang keluarga memang lebih banyak dari pendidikan, kami juga yakin kalau untuk mengubah suatu masyarakat, kemudian mengangkat derajat seseorang, itu hal yang paling utama kita perlukan adalah dari pendidikan tersebut. Makanya kita membentuk Sekolah Alam Altamar ini. Kendati Ulun sendiri background-nya bukan dari pendidikan, tapi insya Allah dengan background dari akuntansi ini, Ulun bertekad untuk bisa berkontribusi mengelola yayasan ini sebaik mungkin agar bisa semakin berkembang ke depannya, termasuk Sekolah Alam Altamar. Orang tuanya backgroundnya sebagai apa? Akademisi atau apa? Kalau mama sebagai guru, kalau abah pegawai negeri biasa.
Oh, seperti itu. Saudara-saudaranya ada yang mungkin dosen atau apa? Belum ada sampai dosen, rata-rata guru semuanya. Oke, ke masalah ini tadi, masih muda, 22 tahun, tapi sudah dipercaya atau tepatnya mengelola sebuah yayasan tadi kan Altamar ya. Nah, mungkin sebelum itu Hmm. apa saja mungkin proses yang dilalui terus persiapannya, terutama ini kan menyangkut yayasan ini perlu dana kan sebenarnya. Nah, itu bagaimana juga cara mendapatkan dan mengelolanya? Silakan, Nadia. Jadi yayasan ini kami bentuk tahun 2018, bulan Hmm. Juli, tanggal 6, hari Jumat waktu itu. Hmm. Dan saat itu Ulun juga masih menempuh perkuliahan, masih di semester 3. Jadi ketika liburan semester, balik ke Balangan, uh, atas dasar pertimbangan berbagai banyak pihak gitu ya, kemudian atas dari saran saudara tadi dan keluarga lainnya, akhirnya kita membentuk yayasan ini. Kita bentuk dengan bantuan dari keluarga juga, kemudian struktur intinya pun di awal pembentukan ini adalah dari keluarga besar juga. Dan ini kita bentuk ketika tahun 2018 dan kita sepakati untuk berkiprah utamanya di bidang pendidikan tadi dengan mendirikan sekolah. Tentu hal yang harus kita butuhkan pertama adalah lahan untuk membangun sekolah itu. Dan kebetulan ada lahan dari keluarga yang dipercayakan kepada yayasan untuk kita kelola. Jadi lahan ini yang pertama kali kita garap, yang saat ini sudah menjadi lokasi dari SD Alam Altamar di Jalan Junjung Buih di Kecamatan Paring Selatan, Kabupaten Balangan. Kemudian untuk dana pembangunan dan operasional memang lebih banyak dana ini berasal dari yayasan yang kita peroleh dari kerjasama dengan masyarakat, dengan orang tua yang percayakan anak-anaknya, kemudian dari dana keluarga besar juga. Berapa luas itu lahannya itu dan sekarang mungkin sudah ada berapa ruang atau Kalau yang saat ini di SD Alam Altamar itu luasnya 3.500. Untuk ruangannya ada ruangan utama, ini untuk ruang guru atau fasilitator, kemudian di tingkat 2-nya adalah ruang pertemuan, kemudian ada lagi satu kelas untuk ruang kelas 1, kemudian saat ini masih proses pembangunan untuk ruang persiapan kelas 2. Kemudian alhamdulillah di tahun 2020 ketika kami mulai melakukan pembangunan, banyak masyarakat yang melihat pergerakan ini, pembangunannya. Jadi alhamdulillah ada masyarakat atau donatur yang mempercayakan tanahnya kepada kami. Ada di Desa Tungkap, itu salah satunya, ada tanah seluas 3.000 meter, itu dipercayakan kepada kami. Beliau hanya mensyaratkan tanah ini kami hibahkan kepada yayasan dengan syarat akan ada lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang agama di sana. Hanya itu yang beliau syaratkan. Kemudian di tahun 2021, alhamdulillah kami juga dipercaya oleh salah satu donatur. Beliau orangnya tidak ada di Kalimantan, beliau ada di Tangerang Selatan, tetapi entah bagaimana ada informasi sampai ke beliau sehingga beliau juga mempercayakan tanahnya yang saat ini ada di Jalan Ahmad Yani di Paringan Selatan. Beliau menghibahkan, beliau meminjam pakaikan tanahnya dan bangunannya kepada yayasan juga. Dan insya Allah di tahun depan tanah dan bangunan ini akan kami manfaatkan untuk lokasi TK Alam. SD Alam? SD Alam. Hmm. Yang jadi Kemudian berikutnya tahun akan depan insya Allah ada TK Alam juga. kalau Sebenarnya di pemilihan tahun saya setback mm, sedikit ke belakang itu Altamar itu mm, apa? Artinya mungkin dari mana itu dapat nama itu mungkin. Terus juga oh ini ya. sendiri. Terus kenapa juga pemilihan SD Alam itu loh? Apakah Nah, terinspirasi Dik doang itu artis itu yang punya sekolah alam juga? Ya silakan Nadia. kalau Altamar ini sebenarnya kita ambil dari kata bahasa Arab. Ada tamar artinya kurma. Jadi dengan harapan Altamar ini bisa seperti kurma yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena kita tahu kurma juga makanan yang disukai oleh Nabi dan disunahkan sehingga kita sangat-sangat ingin yayasan ini bisa berkembang dan dicintai serta bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian untuk sekolah alam, kenapa kami memilihnya adalah konsep sekolah alam. Sebelum itu ketika kami sudah menyetujui semuanya bahwa ini akan berkiprah di dunia pendidikan dan akan membangun sebuah lembaga pendidikan,
tentu kami melakukan survei mengenai konsep pendidikan, kemudian kami juga melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh yang sudah terlebih dahulu berkiprah di dunia pendidikan, dan ketika itu di tahun 2020 kami menjumpai salah satu sekolah di Kalimantan Selatan ya, konsepnya adalah Sekolah Alam Altamar, dan Sekolah Alam ini berada di bawah jaringan Sekolah Alam Nusantara. Dan sekolah ini mengangkat ada 4 pilar, yaitu pilar akhlak, kepemimpinan, kewirausahaan, dan logika berpikir. Dan dari pilar inilah kami meyakini bahwa sebenarnya konsep sekolah alam ini sangat-sangat pas dengan keinginan kami, yaitu untuk menciptakan sebuah masyarakat yang berakhlak gitu dan memiliki jiwa kepemimpinan, serta diharapkan para lulusan ini akan bisa mendirikan lapangan pekerjaan sendiri. Sehingga kami pilihlah konsep sekolah alam ini. Di Balangan apakah sudah ada semacam ini sekolah alam ini atau memang belum ada saat itu? Sampai saat ini sekolah alam baru kami yang mengusungnya, jadi ini adalah konsep baru di Kabupaten Balangan, namun untuk di Kalimantan Selatan sudah ada beberapa kabupaten yang memiliki sekolah alam, seperti di Tanjung, kemudian di Kandangan, Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin juga ada sekolah alam yang. Tapi memang pengurusannya, ya Pak. Artinya belajarnya harus di luar kelas atau gimana segala macamnya? Iya, kalau sekolah alam ini sebenarnya sama sekolah formal biasa. Kemudian kurikulumnya juga kita pakai kurikulum K13 dari Dinas Pendidikan gitu ya, dari Kementerian Pendidikan. Cuman kita kombinasikan kurikulum ini dengan 4 pilar tadi, 4 pilar akhlak, kemudian kewirausahaan dan lain sebagainya. Dan memang konsepnya itu belajar bersama alam. Jadi langsung anak-anak ini ke lapangan untuk belajar di sana. Dan di sekolah alam ini juga tidak ada penyekat mata pelajaran. Kalau biasanya di sekolah biasa kita ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau di sekolah alam ini kita memakai tema, jadi satu tema, satu kegiatan itu untuk semua pelajaran terrangkum ada di sana semuanya. Itu waktu pertama-tama itu gimana cara menarik minat para orang tua untuk menyekolahkan ke Altamar, mungkin memberikan penjelasan kepada mereka supaya bahwa di sini sekolah ini punya nilai lebih atau apa mungkin yang bisa ditawarkan berbeda dari sekolah formal pada umumnya. Ini juga salah satu tantangan terbesar kami untuk bisa membawakan konsep baru di Kabupaten Balangan khususnya karena masyarakat masih belum familiar gitu dengan konsep sekolah alam. Bahkan ada yang mengira ini sekolah informal atau bagaimana gitu, apakah dapat ijazah juga, kemudian metodenya seperti apa gitu ya. Karena memang sehari-hari anak-anak ini tidak memakai seragam putih merah gitu seperti SD biasanya, tapi mereka memakai baju bebas. Jadi di awal ketika tahun 2020 itu pembangunan dan saat itu masih pandemi, jadi kami juga memaksimalkan adanya media sosial untuk mensosialisakan adanya sekolah alam ini. Karena ketika kami ingin mensosialisasikan secara langsung melalui TK-TK atau sekolah-sekolah lain, kami rasa itu belum memungkinkan di waktu itu karena sekolah-sekolah masih libur karena pandemi. Jadi kami maksimalkan melalui media sosial. Kemudian alhamdulillah karena Altamar juga bergerak di bidang sosial, jadi kami memiliki relawan juga di berbagai desa yang tersebar di Kabupaten Balangan. Melalui relawan-relawan inilah kami juga menyampaikan sosialisasi mengenai adanya sekolah alam. Dan ini alhamdulillah sangat-sangat membantu kami agar masyarakat bisa mengetahui keberadaan sekolah ini.